Wey. Si Zoe lu kecil-kecil main nyosor aja gitu. Cek tes. Halo baik pagi, siang, sore, atau malam, jam berapapun kalian nonton video ini, selamat datang di channel Mamang 2 Biasa. Balik lagi dengan Mamang Rahman di sini ya, Bay ya. Oke, Bay, di video kali ini gue bakal ngebahas dua berita. Yang pertama masih kasusnya si Vina lagi gitu ya. Yang katanya sekarang tuh pelaku DPO ada yang berhasil ditangkap. Terus sama ada kelakuan TikToker yang dengan pedenya mengupload video dia ketika masuk ke jalur busway. Ya oke lah, tanpa basa-basi nggak wajah happy-happy, kita langsung aja nih masuk ke pembahasan kita kali ini, cus. Jadi baik, setelah kemarin gua mau berhenti membicarakan tentang kasus si Vina gitu ya, tiba-tiba malah ada muncul berita yang mengejutkan, yang mungkin juga ya lu udah pada tahu semua gitu ya, bahwa salah satu pelaku DPO telah berhasil ditangkap. Tapi gue belum mau bahas ke situ dulu, karena sebelum si pelaku DPO ini tertangkap, ada sebuah kejadian yang cukup seru yang terjadi di TV One. Jadi di acara TV One gitu ya, telah terjadi perdebatan seru antara kuasa hukum korban dari Vina yang diwakili oleh Mbak Putri dengan kuasa hukum pelaku dari Saka Tatal, yaitu Ibu Titin gitu. Jadi si Mbak Putri ini tuh mempertanyakan ya, kenapa baru sekarang setelah 8 tahun dari kejadian si Vina ini meninggoy gitu ya, si Saka dan Ibu Titin ini tuh baru mengaku sebagai korban salah tangkap. Nah, dari kalimat pertanyaan tersebut, si Ibu Titin ini tuh rada ngambek dan awalnya enggan menjawab pertanyaan dari Mbak Putri gitu ya, karena Mbak Putri ini dianggap menginterogasi mereka berdua gitu, Bay. Yang padahal tujuan dari Mbak Putri menanyakan hal tersebut supaya kita juga yang awam ini tahu gitu, Bay, alasan mereka baru muncul ke permukaan itu apa. Tapi si Ibu Titin ini tuh malah merasa disudutkan, terus jadi emosian juga gitu. Dan mengancam mau keluar dari acara tersebut kalau masih ditanya-tanya kayak gitu. Ya kan fungsinya si Ibu Titin ini di acara tersebut sebagai narasumber untuk ditanya-tanya gitu ya, Bay, biar kasusnya jelas. Kalau emang nggak mau ditanya-tanya ya lu ngapain gitu nerima undangan dari TV One. Titin. Kocak banget dah. Ya kan, tetapi endingnya si Ibu Titin ini tetap mau mengungkapkan gitu ya, kenapa baru sekarang dia muncul ke permukaan. Kalau dari keterangan Ibu Titin, sebenarnya Ibu Titin ini tuh sudah memperjuangkan bahwa si Saka adalah korban salah tangkap dari tahun 2016 sampai 2017. Bahkan si Ibu Titin ini juga sampai menghubungi para wartawan, namun hasilnya tetap nihil. Nah, pas film si Vina ini viral, para wartawan ini tuh menghubungi si Ibu Titin lagi untuk memblow up kasusnya gitu, Bay. Ya karena dapat timing yang pas dan bisa didengar oleh para masyarakat, akhirnya ya Ibu Titin ini tuh muncul lagi ke permukaan gitu, Bay. Jujur awalnya gue respect gitu ya sama si Ibu Titin ini, tapi makin kasusnya ke blow up malah jadi hilang respect gue sama si Ibu Titin. Karena si Ibu Titin ini tuh yang awalnya fokus dia menggaungkan si Saka adalah korban salah tangkap, malah jadi menyerang kasusnya si Vina. Dia bilang bahwa Vina itu ya korban kecelakaan, bukan korban pembunuhan dan pemerkosaan gitu, Bay. Dan ada beberapa fakta lain yang akhirnya terkuak gitu ya dari acara tersebut, di mana ada seorang anak mantan Bupati Cirebon yang bernama Dani yang dituduh sama netizen sebagai salah satu pelaku DPO. Di acara tersebut si Dani ini memberikan klarifikasi bahwa pelaku DPO tersebut bukanlah dia, karena pas kejadian kasusnya si Vina yang terjadi di tahun 2016 gitu ya, si Dani ini masih duduk di bangku sekolah dasar dan usianya baru 11 tahun gitu, Bay. Jadi ya nggak mungkin bocah SD yang umurnya baru 11 tahun jadi salah satu petinggi di geng motor gitu ya. Dan satu lagi yang bikin gua gagal fokus gitu ya ketika nonton acara TV One ini, ternyata ada sosok fenomenal Frederick Yunadi gitu, Bay. Buat yang nggak tahu beliau ini siapa, dia adalah pelopor benjol segede bakpao. Ya, dan selang beberapa jam video TV One ini diupload gitu ya, Bay, besoknya muncul berita yang sangat mengejutkan gitu, dimana salah satu DPO berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian, yang dimana DPO tersebut adalah otak atau pelaku utamanya gitu, Bay.
Ya, tidak lain dan tidak bukan pelaku DPO yang berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian adalah Peggy atau Egy gitu ya, Bay. Namun setelah berita penangkapan tersebut beredar, netizen ini tuh merasa tidak yakin bahwa ini adalah sosok si Egy atau Peggy gitu, Bay. Karena dari ciri-ciri DPO yang diberikan oleh pihak kepolisian, ciri rambutnya itu berbeda sama sekali gitu, Bay. Yang dimana di sini ciri-ciri khusus rambutnya si Egy itu kan berambut keriting gitu ya, Bay. Nah, sedangkan di foto ini tuh rambutnya lurus sama sekali gitu, nggak ada keriting-keritingnya. Ya mungkin aja si Egy ini jadi sering kerimbat atau smoothing gitu ya di salon buat ngelurusin rambutnya dia gitu, semenjak jadi DPO untuk menghilangkan jejak. Ya, dan yang membuat netizen merasa janggal karena tidak ada video konferensi pers dari pihak kepolisian setelah melakukan penangkapan tersebut. Karena biasanya kalau ada kasus besar kayak gini gitu ya, polisi tuh bakal melakukan konferensi pers dan menunjukkan sosok pelakunya gitu, Bay. Ya mungkin aja si Egy ini masih dalam proses pemeriksaan gitu ya. Dan kalau waktunya sudah tepat pasti para polisi bakal melakukan konferensi pers. Ya semoga aja yang ditangkap ini beneran Egy supaya si Egy mau buka mulut siapa dua pelaku yang masih buron gitu. Ya oke, next, Bay. Kali ini berita yang cukup ringan-ringan aja gitu ya. Jadi ada seorang TikToker atau konten kreator bernama Zoe Levana yang menjadi viral karena mengupload sebuah video yang menunjukkan mobil dia nyangkut di jalur busway. Yang dimana seperti kita tahu semua ya, bahwa jalur busway adalah jalur khusus untuk bus Transjakarta gitu, Bay. Jadi untuk lebih jelasnya kita setel ya video ketika si Zoe ini katanya nyangkut. Guys, aku nyangkut. Oke, bentar, kita coba turun ya, maksudku apa? Ini ya, lihat ya. Kita nggak sengaja ke jalur busway karena masalahnya tidak sengaja. Dia nggak jalan dari tadi. Di belakang juga ada bus, jadi kita stuck dan kita di sini ada ini, jadi kita nggak bisa jalan, guys. Dan kalian tahu nggak, ini tuh sampai depan, jadi depannya itu busnya itu full banget, ada banyak banget. Nggak mungkin bisa jalan ini, panas juga ini. Ini kan gede, ini mobilku kecil dan di situ semua bus lagi sampai belakang. Oh my god. Like, can you guys help me? Like, solusinya gimana? Please komen di bawah. Saya panik ini 4 jam, katanya ini sampai jam 4. Gue kira tololnya bercanda gitu ya. Ternyata beneran. Ya, dan gara-gara video tersebut gitu ya, akhirnya si Zoe ini dipanggil oleh pihak kepolisian untuk klarifikasi dan membayar denda gitu, Bay. Ini kita setel videonya. Cus. Nama saya Zoe Levana. Atas pelanggaran yang saya sudah lakukan, saya sudah mendapatkan surat tilang. Saya mau klarifikasi tentang video busway. Saya membuat video itu bukan karena saya ingin viral, saya pun tidak menyangka bisa viral, tetapi saya mengunggah video itu karena tergerak hati saya untuk menaikkan eksposur kendaraan umum di Indonesia dengan style konten saya sendiri. Saya minta maaf jika banyak dari kalian sudah emosi dan salah paham karena video yang saya unggah. Sekian dan terima kasih. Alasannya untuk menaikkan exposure kendaraan umum gitu, Bay. Ngelesnya kurang bagus gitu ya, Zoe. Karena pusat exposure-nya tuh malah jadi ke elu gitu. Zoe. Dan yang menjadi pertanyaan gue, emang boleh gitu ya ke kantor polisi pakai baju kayak gini gitu? Ya gue aja waktu lulus SMK dan pertama kali mau bikin SKCK itu diusir sama salah satu oknum polisi gitu ya, Bay. Gara-gara gue ke kantor polisi pakai sendal jepit. Yang padahal nggak ada tuh di dalam persyaratan SKCK disuruh pakai sepatu. Dan yang ngeselinnya lagi, pas gue udah pakai sepatu, ternyata banyak orang-orang yang pakai sendal tapi masih dilayani untuk memperpanjang SKCK-nya gitu. Kan ngeselin banget gitu ya. Aneh gitu, oknum polisi tuh capernya minta ampun. Kayak berasa punya kuasa aja gitu. Baru jadi aparat tingkat nggak jadi maaf Pak Polisi. Saya minta maaf, itu hanya oknum, saya tahu. Ya mungkin bagi si Zoe harga denda tersebut sebanding dengan keviralan dia gitu, Bay. Ya karena video Zoe yang nyangkut di jalur busway ini tembus sampai 12,7 juta penonton gitu. Ya walau isi komentarnya tuh hujatan semua gitu ya, Bay. Oh iya, dan ada fakta lainnya, ternyata si Zoe ini tuh lagi kena skandal sama salah satu anak kiai yang bernama Zizan atau dikenal dengan nama Gus Zizan gitu. Jadi beredar video ketika si Zoe lagi asik dugem sama si Zizan ini gitu, Bay. Dan ketika kejadian tersebut katanya si Zizan ini tuh sudah punya pacar. Jadi ya si Zoe adalah selingkuhannya si Zizan gitu.
Nah ini kita setel ya rangkuman dari era.id. Gus Zizan anak kiai tapi bikin ngeri. Jadi gini, Kenapa Mama tuh? Gus Zizan mendadak viral nih di media sosial gara-gara selebgram Zoe Levana yang baru kemarin viral karena doi ngeluh mobilnya kejebak di jalur busway. Padahal ya salah sendiri. Nah, gara-gara konten itu ada akun @jadoriforever atau Bella yang komen kalau Zoe ini sengaja biar viral. Terus Bella jadi ngungkap fakta mencengangkan nih tentang Zoe ini. Jadi Zoe itu pernah jadi selingkuhan Gus Zizan yang waktu itu masih jadi pacar temannya Bella ini guys. Waduh. Dan Zoe sendiri yang nawarin diri buat jadi selingkuhan. Padahal udah tahu kalau Gus Zizan ini punya pacar. Waduh, harga dirinya di mana Mbak? Dijual. Yang makin netizen geram, Gus Zizan ini adalah seorang tokoh muda dari NU. Doi adalah cucu dari Tuan Guru Mustafa, pendiri Pondok Pesantren Al-Aziziyah. Orang tuanya juga seorang hafiz Al-Quran. Ayahnya Tuan Guru Halid Nawawi dan ibunya Hazah Fauziatin. Gus Zizan juga terkenal sebagai konten kreator Islami. Isi kontennya pun berisi dakwah loh. Tapi bisa-bisanya ketahuan selingkuh dan ciuman di klub malam. Duh, miris banget ya. Nah, kalau udah gini jadi coreng nama keluarga gak sih? Menurut lo gimana ya Ramania? Ya pastilah mencoreng nama keluarga gitu ya, apalagi orang tuanya tuh tokoh agama gitu, Bay. Ya dan ini juga ada video ketika mereka berdua lagi asyik party gitu ya. Ini videonya gua mute karena ada lagunya gitu, takut kena copyright. Wey. Si Zoe lu kecil-kecil main nyosor aja gitu. Tapi nggak tahu juga ya ini Gus Zizan beneran atau bukan karena ya cuman video dari belakang doang gitu, Bay. Ceduk. Nah, terkena copyright lagi gua nge-beatbox. Ya, intinya kurang lebih kayak gitu ya, Bay, video ketika si Zoe dan Gus Zizan ini ketahuan lagi asik party. Ya oke lah, Bay, segitu aja video gua kali ini. Kalau ada info yang salah atau lu mau menambahkan info tertentu, bisa langsung koreksi gue di kolom komentar. Ya, gue ucapkan selamat libur panjang untuk kalian semua. Semoga bisa menikmati libur kalian ya. Karena pasti hari Senin kerjaan yang menumpuk telah menanti kalian gitu. Ya oke lah, Bay, Mamang Rahman cabut dulu. Jangan lupa like, comment, subscribe, sama share dong. Oke?